Wolun ni tondiku Hodo hapo rusaki Godi hona madiriku Rodinasa lakaki Lam takas mapatuduhon Tuawon pakokok min Asaihu halungutom Hot maaw di lambung mi Salam. Selamat malam saudara-saudaraku terkasih. Malam hari ini saya akan coba membawa renungan dengan kisah kesombongan. Tapi sebelum saya memulainya, marilah dulu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan selalu memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu minta perlindungan dari Tuhan. Hamba-Mu lah yang memberikan saya pengetahuan untuk memberitakan firman-Mu. Dan jadikanlah firman yang kami akan dengar dan kami terima menjadi suluh dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini saya akan mencoba membawakan renungan malam yang diambil dari 1 Korintus 4 ayat 6b tentang kesombongan penyakit rohani. 1 Korintus 4 ayat 6b, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudaraku yang tercinta, kesombongan adalah salah satu penyakit rohani yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Bahkan jenis penyakit rohani ini sedang mewabah di kalangan para hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan. Merasa memiliki talenta atau karunia yang luar biasa, merasa sudah dipercaya Tuhan dalam banyak hal, mereka menjadi sombong secara rohani. Inilah yang terjadi dan dialami oleh jemaat Tuhan di Korintus. Gereja di Korintus dikenal sebagai gereja yang memiliki program pelayanan yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan juga pembawa firman. Bisa dikatakan jemaat di Korintus sedang mengalami kemajuan rohani secara pesat karena merasa sudah berhasil secara rohani. Mereka mulai membanggakan diri dan menjadi sombong rohani. Hal ini yang mendorong Rasul Paulus untuk segera bertindak dan menegur mereka dengan sangat keras. Ketika orang mulai merasa bahwa dirinya lebih dari yang lain, lebih benar, lebih baik, lebih rohani, lebih maju, lebih terkenal, dan sebagainya, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari. Padahal penyakit kesombongan itu secara perlahan tapi pasti akan seperti penyakit kronis yang menggerogoti tubuh kita. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sudah berlaku sombong. Inilah tipu muslihat dan perangkap yang sedang dipasang oleh iblis. Karena iblis tahu
Benar bila kesombongan sudah menyakiti hidup seseorang, cepat atau lambat ia akan jatuh. Saudaraku yang terkasih, berhati-hatilah. Kesombongan adalah kebencian Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu, seperti yang tertulis di dalam Yesaya 2 ayat 11. Bahkan ayat ini kembali diulang. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Hal ini perlu disadari dan bertanya pada diri sendiri, siapakah kita ini sebenarnya sehingga kita berlaku demikian? Kita harus ingat dan menyadari, kalau bukan karena Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Ingatlah saudaraku, apapun bentuk pelayanan kita, baik untuk sesama maupun pelayanan di gereja, hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak berhak mengambil kemuliaan Tuhan. Akhirnya, inti renungan yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah kesombongan dibenci oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas menyatakan bahwa orang yang sombong pada saatnya akan direndahkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, di mana hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Jadikanlah firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kami, agar kami di dalam pelayanan kami, dalam pelaksanaan kehidupan kami sehari-hari, tidak perlu menyombongkan diri. Karena apa yang kami dapat hanya karena kemurahan Tuhan sajalah. Tuhan, terima kasih dengan firman-Mu yang telah Tuhan taburkan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.